tidak ada slides untuk di-share, tapi saya berbicara aja. Jadi kalau mau ditanyain beberapa questions dari Mbak UK, silakan nanti saya jawab. Oke, ini udah ada PowerPoint-nya buat materinya Kak Misal ya, Kak? Bisa langsung dimulai sekarang ya? Oke. Jadi saya sekarang adalah MBA candidate di Wharton Masters School of Business. Saya akan selesai MBA program saya dalam 2 tahun. Sekarang saya masih di Jakarta, tetapi akhir bulan ini saya mau pindah ke US. Jadi saya mau selesaiin sekolah di sana untuk 2 tahun. Ya. Dan sementara ini saya mulai kerja saya dulunya di General Electric untuk 5 tahun. Maaf ya bahasa saya agak kurang bagus, tapi ya saya coba ya. Ya, 5 nggak tahun apa-apa, ini, Kak. ya, jadi 5 tahun ini saya di General Electric, mulainya di US untuk 2 tahun untuk finance. Jadi dalam karir saya pas di US itu untuk 2 tahun, saya dalam 4 jobs. 4 jobs itu yang pertama saya di Chicago. Di Chicago saya cover transportation untuk risk analysis. Lalu saya pindah ke Cleveland dan kerja untuk GE Lighting/Current, dan di sana saya product management dan technology. Lalu saya pindah ke Chicago lagi untuk mining, dan mining itu saya jadi financial planning and analysis punya associate. Lalu saya pindah ke Boston untuk GE Current Lighting, dan saya menjadi commercial finance manager di sana. Setelah saya di US untuk 2 tahun, saya ada opportunity untuk ke Indonesia dan menjadi marketing leader untuk GE Indonesia. Jadi di sini saya report direct ke CEO di GE Indonesia, yaitu Pak Handri Satriago, mungkin kalian kenal. Dia sering sekali lecture dan ke kampus-kampus online juga, kampus-kampus dan kerjain seminar online juga. Setelah itu saya pindah ke area operational. Jadi di sini saya kayak kerjain kontrak, jadi untuk power services business. Lalu saya pindah ke marketing lagi, marketing/business development untuk GE Renewable Energy. Jadi dalam 5 tahun ini saya sudah pindah kerja mungkin 7 kali ya. Yang 4 pertama itu di finance semua, lalu ke business development, ke commercial operations, lalu ke marketing. Dan untuk ini semua, yang saya mau highlight di sini is no matter what like your background is, sebenarnya kalian kalau mau ganti job, mau ganti fokus gitu, sebenarnya bisa. Jadi jangan feel kayak limited gitu loh. Jadi you guys should definitely try to expand your knowledge as well. So just be willing to learn. Dan sebenarnya itu intinya. Oke. Jadi teman-teman nggak boleh terpatok dengan satu pekerjaan aja, Kak Misal ya? Iya. Betul. Atau bisa di next? Oke, dan untuk hard skills dan soft skills itu sangat penting. Di sekolah kalian akan belajar tentang hard skills kalian, yaitu seperti matematika, Inggris, bahasa Indonesia. Mungkin bahasa Indonesia saya bisa lebih baik. Sebenarnya saya jarang sekali pakai bahasa Indonesia, dan untuk berbulan ini saya belum begitu ngobrol dalam bahasa Indonesia karena saya sudah stop kerja di GE sejak Agustus 31 terakhir. Ini ada yang banyak yang tanya di chat, saya nggak bisa baca semuanya, tapi ya ini Instagram saya Michelle Arifin gitu doang, nama depan, nama belakang, L-nya 2 ya. Oke, dan untuk soft skills kalian harus daring dan jangan mau dibilangin nggak bisa. Jadi sebenarnya kan saya kerja di finance itu, pas pertama saya finance, sebenarnya saya tidak ada background sama sekali untuk finance. Karena di kuliah saya belajarnya itu management entrepreneurship, jadi tidak cuma ada kelas 1 yang isinya finance, dan yang lainnya saya belajar sendiri dari untuk pekerjaan saya, lalu bisa. Jadi semuanya itu soft skills dan hard skills itu sangat penting untuk diperkirain. Dan soft skills itu kalian harus sopan santun. Dari orang tua saya sih sudah dibilang kayak it's okay to not be like very smart, but you have to be very polite, ya kan? Jadi begitulah. Dan untuk hard skills-nya itu kalau kalian merasa kurang mengerti atau masih perlu development, bisa tanya teman, bisa tanya mentor, bisa tanya profesor, begitu-begitu sangat membantu. Dan juga cek online. Sebenarnya di YouTube bisa dapat semuanya sih, like YouTube aja semuanya. Ya.
Oke. Bisa Bisa connect. di next. Oke, ya, dan ini ya, dengan hard skill-nya ini, kan ada beberapa yang kalian tadi saya mention, terus soft skill-nya gini, dengan komunikasi, fleksibilitas, kepemimpinan, kerja tim, manajemen waktu, yang saya bilang itu, manajemen waktu itu sangat penting, karena semua orang boleh dibilang busy, tapi kalau kalau priorities-nya ada, pasti bisa semuanya dikerjain. Karena contohnya, dulu pas saya kuliah, saya ambil credit hours-nya 20 atau 23, padahal maksimalnya itu 18. Tapi dalam 20 dan 23 itu GPA saya paling bagus. Jadi nilai saya paling bagus saat saya lumayan sibuk gitu. Jadi sebenarnya kalau kalian manage waktu dengan baik, semuanya bisa. Dan kerja tim itu juga ternyata sangat penting. Jangan jadi individualis, ya kalian boleh jadi expert di bidang satu ini atau yang lain, tetapi selalu harus bisa berbicara dengan orang lain dengan baik. Jadi kalau tidak ada komunikasi, itu akan membuat kehidupan kalian susah sekali. Dan kepemimpinan itu kalian harus bisa memimpin dan juga follow juga ya. Karena kalau kalian tidak bisa follow, dengan memimpin itu sangat susah. Jadi harus ada two-way street gitu. Ya, dan fleksibilitas, saya sih personally, kalau I personally prefer to do things that people don't like to do. Ya kan, untuk menjadi differentiator, kalian tuh harus do things yang other people don't want to do. Jadi kalau ada yang nggak suka ini, dan kalian yang melakukannya, itu lebih gampang untuk dilihat dengan orang lain. Karena, oh, kan nggak ada yang mau ikutin, nggak ada yang mau kerjain ini, kenapa ini orang mau, gitu kan. Jadi itu kan bisa jadi differentiator kalian. Dan hard skill itu sangat membantu kalau misalnya belum ada statusnya atau mau pindah bidang. Cara gampang untuk mengkasih lihat bahwa kalian tuh serius untuk bidang itu adalah gelar sertifikat, ya kan, gelar atau sertifikat untuk jobnya itu. Dan juga practice dengan komputer, mengetik, operasi mesin, itu semua bisa dibelajar. Kalau ada kesulitan, kalian cek dengan orang lain yang di bidang itu. Ya. Oke. Oke, bisa di next. Ya, ini kan udah tadi sih dibaca. Ya. Iya. Oke. Oke, dan sekarang kan dengan online kelas ini, semuanya kan sekarang nggak ada yang bisa ketemu, jadi kalian harus sehat-sehat aja, coba jangan keluar-keluar nggak pakai masker, itu sebenarnya sangat penting untuk menjaga kesehatan, yaitu dengan olahraga, makan yang baik, jangan makan seenaknya, dan juga berhubunganlah dengan teman-temannya, jangan sampai ada yang merasa tidak disupport gitu loh. Jadi sebenarnya kan saya udah lama nggak ketemu teman-teman nih. Jadi saya sering sekali setiap minggu telepon teman-teman yang baik supaya mereka juga terasa bahwa mereka tuh tidak sendiri. Jadi kalian kalau ada teman-teman yang kalian tahu lagi kesulitan atau cuma mau ngecek aja kalau orangnya oke, tolong ditelepon karena itu sebenarnya penting sekali untuk human interaction itu loh. Ya. Oke. Oke, oh ya, untuk mencari job ya, kalian harus tahu peluanganmu. Jadi please sebelum ke interview atau apply untuk kerja itu tolong di research. Jadi kalau kalian sudah prepared dan research dan motivated, pasti pas kalian interview itu lebih gampang juga. Dan kalau kalian bikin cover letter atau CV untuk melamar kerja, itu kan pasti kalau ada experience-nya, misalnya kalian sudah udah research news-nya, baca news, baca artikel dari perusahaan, itu membantu sekali. Jadi itu ketahuan bahwa kalian tuh interested dalam pekerjaan itu. Ya, dan untuk gaji, sebenarnya kalau pendapat saya sih, untuk pas saat saat mencari kerjaannya, jangan ngomongin gaji sebelum sudah
ada interest bahwa kalian tuh serius. Karena sebenarnya I think personally ya, untuk saya cuma berbicara gaji kalau saya merasa itu jobnya yang fit untuk saya. Karena tidak ada gunanya untuk menegosiasi salary kalau kalian tidak mau ambil jobnya itu loh. Karena harus lihat dari dua sisi bahwa kalian tuh cocok, ya. Dan kalau kalian sudah ada gaji dan mau ke tempat lain, misalnya udah ada first job dan kalian mau ke tempat lain, kalian boleh saja bawa payslip yang kemarin itu untuk ke tempat baru dan minta untuk naikin gajinya. Misalnya, oke, kalau saya mau pindah ke sini, tolong saya mau ekspektasi saya sekitar 30% lebih dari yang sekarang. Seperti itu. Dan kalian harus sekali show your skills. Jadi kalau ada accomplishments, ada resume-nya, dan ada portfolio-nya, itu membantu sekali untuk mengkasih tahu orang yang akan hire kalian bahwa kalian bisa. Dan juga ngecek dari kerja.com, gajimu.com, karir.com, dan sebagainya untuk mencek itu gajinya seperti apa. Jadi kalian nggak di underpay, nggak di overpay. Dan kalian kalau di overpay harus deliver yang baik. Jadi kalau ada pay-nya itu biasanya lebih tinggi, kalian juga harus tanya, oh ini task-nya tuh apa aja dan pekerjaannya apa aja, kenapa lebih tinggi. Jangan tanya ke orangnya, tapi tanya diri sendiri kenapa ada gap itu loh. Ini kalau nggak make sense, tolong tanya Mbak Yuke ya untuk questions-nya, karena saya nggak bisa baca semuanya. Ya, nanti aku bakalan bantuin bacain pertanyaan dari teman-teman ya, Kak. Kakak bisa lanjut aja nanti. Oke. Maaf ya bahasa Indonesianya parah banget, my God. Ya. Oke, dan ini juga sertifikat keahlian itu membantu sekali. Jadi misalnya kalau kalian ke SMK atau ikut partisipasi untuk kelas-kelas di luar kuliah atau di luar sekolah, itu sangat membantu karena kalau mau gelar job bisa bawa ini dan kasih lihat bahwa kalian tuh serius dengan pekerjaannya dan juga udah ada skills-nya. Jadi bukan cuma berbicara doang, tapi ada proof-nya bahwa kalian juga ada skills ini. Misalnya ya, kalau ada yang mau jadi marketing, kalian bisa cek online untuk kelas-kelas. Sebenarnya saya kurang tahu ada kelas apa aja, tapi mungkin ada dari universitas, dari ITB atau apa gitu, saya kurang tahu. Mungkin ada kelas sertifikasi, kalian bisa ambil itu untuk kasih lihat future employer kalian bahwa kalian sudah ambil kelas ini. Oke. Dan untuk mengubah pola pikir, ini bukan keahlian saya. Seperti saya bilang kan, saya dari management entrepreneurship bisa ke finance. Karena saya pikir begini, ini bukan keahlian saya, tapi saya bisa mempelajarinya. Makanya dalam 2 tahun itu, saat saya di finance, saya bisa belajar. Karena sementara kerja, saya juga belajar sendiri tentang finance. Dan sebenarnya pas pertama kali saya di jobnya yang rotasi pertama, saya sebenarnya nangis-nangis karena pas pertama itu yang lain sudah jago dan sudah ada experience untuk finance itu, tapi saya nggak ada. Jadi karena yang pas 2 bulan pertama itu saya struggle sekali, saya kesulitan, saya nggak mau dibilang ini bukan job untuk saya. Jadi yang saya kerjain itu saya belajar. Dan saya belajar dari buku, saya baca dari YouTube untuk belajar, dan juga tanya teman-teman yang lain yang dari finance. Jadi saya bisa catch up dengan yang lain. Ya, jadi ini kan bukan keahlian saya, tapi saya bisa belajar. Dan sebenarnya kalau kalian transparan kepada employer kalian, sebenarnya oke juga. Karena kan di GE saya selalu transparan. Oke, saya nggak ada skill ini, tapi saya bisa belajar, dan orangnya, kalau ada yang mau, employer-nya ya hoki kita kan. Oke. Dan saya menyerah. Oke, semuanya bisa gampang bilang saya menyerah. Tapi kalau kalian menyerah, itu kan udah kosong kan, nggak ada benefit-nya lagi. Jadi yang harus dipikirin adalah gimana solusinya saya bisa menang, atau saya bisa kerja dengan orang lain supaya bisa achieve goal-nya atau target-nya. Ini bisa di brainstorm, bisa tanya orang. Sebenarnya yang key-nya itu, pentingnya itu, kalian harus willing to admit bahwa kalian tuh salah atau nggak tahu caranya. Kalau kalian nggak bisa admit bahwa kalian nggak tahu caranya, itu akan susah sekali, dan itu membuat kalian tidak mau bertanya-tanya ke orang lain. Jadi kalau saya
admit bahwa saya tidak tahu ini, saya bisa tanya ke orang lain dan mendapat advice-nya gimana cara kerjainnya. Sama dengan itu terlalu sulit, itu bisa tanya orang lain, terus bikin motivasi sendiri seperti itu. Ya, and then ada lagi yang sudah tidak apa lagi yang bisa saya perbuat. Ya, ini adalah mentalitas orang yang gampang menyerah. Jangan seperti itu, karena kalau kalian suka menyerah atau kalian cengeng, itu negatif untuk kalian sendiri ya. Jadi kalau mau nangis, nangis sendiri nggak apa-apa, tapi di depan orang lain jangan menyerah di depan orang lain. Mungkin kalian kalau ada emosi atau apa gitu nggak apa-apa, kerjain sendiri, take time for yourself, jangan panik, telepon teman dekat, tapi jangan bikin drama, jangan bikin kantor ya ribut, karena itu pasti akan mengimpact reputasi kalian. Jadi misalnya kalau ada hal-hal yang kalian tidak senang, ya ngomongin sendiri atau ke teman lain, tapi coba dikendalikan dulu supaya kalian tidak beremosi yang tidak penting untuk nanti menjadi drama di kantor gitu. Ya. Dan salah lagi ya itu ekspektasi kan. Selalu akan salah, tetapi untuk counter itu, sorry, I don't know the word. Untuk improve itu, kalian harus belajar dong, ya kan? Kalau ini pertama kali ini salah, dan kedua kali salah, ya itu metodenya bisa dibuang. Kalian bisa pikirin yang tempat lain atau metode yang lain untuk yang berikutnya. Jadi pakai experience masa lalu itu untuk develop masa depannya kalian, ya. Dan hasil seperti ini sudah cukup baik untuk saya. Apakah usaha saya sudah maksimal? Ya sebenarnya kalau effortnya cuma bisa segitu, ya mau nggak mau akan segitu saja. Tapi yang kalian bisa memikirkan adalah gimana saya perbaiki diri saya, atau gimana saya bisa kerjain dengan lebih baik. Yaitu tanya-tanya teman, tanya-tanya supervisor, research online, dan jangan cepat menyerah. Untuk ini semua, untuk mengubah pola pikir, kalian harus berpikir positif, jangan negatif terus. Dan emang kadang-kadang akan ada waktu bahwa kalian tuh merasa semuanya negatif. Sebenarnya saya juga pernah kayak gitu, tetapi ya untuk keluar dari sana, saya harus ganti pola pikir saya dan menjadi orang yang positif. Oke, berarti bisa disimpulkan kalau mindset itu penting banget ya, Kak? Ya, betul. Oke. Ya, dan konsisten juga penting. Nah, dalam ini konsisten, jangan bilang sesuatu kecuali kalian akan mengerjakannya. Kalau kalian tidak akan mengerjakannya, jangan bilang bahwa kalian akan kerjain. Dan itu untuk semuanya. Misalnya saya bilang konsisten, saya akan nyampe jam 8. Saya tidak akan nyampe jam 8.20, jam 8.05, tidak. Saya akan nyampe sebelum jam 8. Ya. Dan ini juga untuk konsisten, kalau kalian bilang bahwa, oh saya mau ke sini, ya kalian ke sana. Jangan ganti-ganti juga. Ini untuk semuanya, apa yang dibicarakan harus sesuai dengan apa yang dilakukan. Oke. Ada questions? Mungkin lebih gampang kalau ada pertanyaan saya bisa jawab. Oke, ini banyak banget pertanyaan dari teman-teman karena mungkin excited banget sama Kak Michelle dari experience-nya. Oke, ini aku bacain dari Sinta. Okay. Waktu persyaratan pekerjaan itu pasti ada batasan usia. Nah, apabila usianya melebihi batas itu gimana ya? Padahal kita masih kuliah ke jenjang lebih tinggi, misal habis D3 ke S1 maupun seterusnya. Itu gimana solusinya, Kak? Oke, sebenarnya usia akan selalu menjadi penghalang di Indonesia sebenarnya yang saya lihat. Jujur saja, saya ini sekarang 26 tahun, dan saya lulus kuliah saat saya 21. Dan itu saat saya mencari kerjaan di Indonesia, di luar GE, itu sebenarnya rada susah karena selalu dikirain, oh, kenapa Anda cuma punya 5 tahun experience, kamu masih muda, belum punya keluarga, bla bla bla, jadi nggak bisa jadi manager. Ya, sebenarnya kayak gitu kan. Kalian harus cari yang perusahaan yang juga percaya dengan kamu dan juga percaya dengan kapabilitas kalian. Jadi sebenarnya kan saat saya cari kerja di tempat lain,
gajinya juga mau diturunin karena saya punya umur di bawah yang lain kan, seperti gitu. Tapi kalian harus make a strong case for yourself bahwa your age doesn't matter. Like kalian harus show bahwa kalian tuh ada skills-nya dengan experience yang dari job lain atau pekerjaan di dalam klub. Jadi misalnya contohnya ya, kalau nggak apa-apa saya ngomong bahasa Inggris sedikit. Okay, jadi for instance, right, like when I was going to job interviews outside of GE, I had to figure out like, okay, what are the skills that I want to showcase to make sure that I'm getting the right amount of credibility and also the right amount of salary. So a few companies did show me like that they are willing to pay me the same amount as I'm currently being paid at GE, but then the responsibilities did not really align with like what I have. So that's when I choose not to do it. But then if you already find a company that's pretty good to you and you can stay for a long time, it's quite beneficial because, like, for instance, I've stayed with GE for 5 years because they constantly believe in me and they don't care about my age, right? Like, this is not a case for everyone, but it's definitely a strong point that I would say is kalau kalian bisa dapat kerjaan di satu company dan lumayan growth-nya lumayan tinggi, I think it's better to just stay in that company, jangan pindah-pindah terus, karena sebenarnya saat employers recruit juga, employers tuh juga lihat bahwa kalian tuh di dalam satu perusahaan ini untuk berapa lama. Misalnya kalian dalam perusahaan setiap 6 bulan ganti, ya pasti itu mengefek untuk hiringnya juga. Karena kan saya di GE sudah 5 tahun lebih, dan itu gampang sekali untuk saya pindah-pindah di dalam GE, dan kalau saya mau ke perusahaan lain, mereka lihat juga, oh, kalau saya berbicara bahwa saya akan komit ke perusahaan kalian dan saya akan improve melulu, dan itu ada proof-nya kan, ada backing-nya bahwa saya di GE itu stay untuk 5 tahun. Jadi kalau kalian bisa stay di satu tempat yang bagus untuk lumayan lama, ya kenapa enggak? Jadi bukan cuma karena pay-nya atau salary-nya, tapi ada juga untuk growth-nya itu. Harus lihat dari step-step berikutnya gimana. Ya. Oke. Berarti kita nggak perlu buat kayak pindah-pindah tempat, yang penting kita tuh bisa berkembang, terus kita juga punya value di sana, terus kita juga bisa jadi pribadi yang lebih oke ya, Kak? Iya, dan kadang-kadang tuh kalau mulai di tempat misalnya salary-nya itu gajinya kurang bagus, sebenarnya itu tidak apa-apa, karena pas saya pindah balik ke GE di Indonesia, gaji saya potong kayak 50% lebih. Karena dari US ke sini kan potong kan. Tapi saat itu saya sangat tidak senang dengan resolusinya yang dikasih saya. Tetapi setelah setahun saya salary-nya dinaikin terus sesuai dengan komitmen dan dengan output saya. Jadi sebenarnya itu ada juga companies yang akan mulai dengan lebih rendah, tapi akan kasih bonus atau salary naik insentif terus gitu. Jadi melihat kalian kerjanya bagaimana, baru dievaluasi, terus di-adjust lagi. Jadi ada perusahaan yang seperti itu juga. Jadi jangan khawatir kalau gajinya di depan itu kurang bagus. Oke? Ya. Oke. Ini next question nih, Kak. Apa kakak itu pernah ngerasain masa-masa paling sulit nggak di dalam hidup? Nah, kalau pernah, gimana cara melewatinya? Oke. Masalah hidup, ya pasti ada. Kadang-kadang ada konflik di kantor juga bisa kan. Dan ini salah satu contoh yang saya mau illustrate kan adalah yang tentang yang age kan. Karena saya kan 26 tahun dan saya sering sekali harus bertemu dengan customer atau client yang biasanya usianya 40 lebih. Dan itu kadang-kadang menjadi masalah juga karena saya dikirain not as serious atau kurang tahu begitu, dan itu kadang-kadang bikin saya juga sangat sedih kan, karena I've already been in this role for like 5 years, but then I do have my experience, but you don't take me seriously, pasti ada efeknya gitu kan. Jadi in a sense untuk ini kalian bisa cari tahu, gimana customer ini mau di approach, dan gimana saya show bahwa saya itu serius orangnya dan bukan anak-anak saya saja kan. Jadi dalam itu kalian harus show bahwa kalian tuh mature dan juga
tahu apa yang akan dibicarakan dan juga prepare untuk meetings-nya. Jadi untuk ini salah satu yang saya kerjain supaya saya prepared untuk semua meetings adalah saya selalu bikin PowerPoint deck untuk dikasih ke orang yang akan dipresentasikan. Jadi itu adalah statement dari saya bahwa ini dikerjain oleh Michelle. Begitu. Dan itu juga membantu. Jadi kalian kalau merasa bahwa ada yang negatif, kalian show aja bahwa kalian bisa lebih bagus. Ya. Ini ada pertanyaan lagi, Kak. Gimana cara kita membuat portofolio yang menarik? Terus apa aja nih yang wajib kita tuliskan di portofolio hingga menarik HRD? Oke, untuk portfolio ya, ini portfolio atau CV bisa sama aja di similar, tapi portfolio biasanya untuk lebih ke desain, itu kasih lihat contoh-contoh yang kalian sudah bikin. Untuk overall, untuk CV dan portfolio, pertama yang harus di-include adalah education kalian. Kalian sekolah di mana, skor GPA-nya berapa, kalian di dalam clubs apa aja, itu section 1. Section kedua adalah kalian punya internship atau working experience. Itu work experience juga boleh, yang misalnya kalian bikin startup di rumah sendiri atau bikin online shop di rumah sendiri, itu juga boleh di-include. Kalian kerjain apa aja, terus untuk apa yang dikerjain itu kalian show numerical value, numerical apa ya? Jadi misalnya kalian bikin proses 30% lebih cepat, atau kalian handle 18 customer seperti itu, kalian show di dalam job description, job outline-nya kalian. Jadi ada numerical value-nya, jadi orang bisa lihat, oke, kamu kerjain apa, impact-nya seperti apa. Itu semua harus kasih lihat impact-nya apa. Jangan ada yang sentence-sentence yang nggak ada impact. Jadi semua sentence yang dimasukin dalam portfolio atau resume atau CV kalian harus ada impact-nya. Jadi kalian bikin A jadi B, gimana caranya, dan itu impact-nya seperti apa. Itu penting sekali. Dan ketiga, kalian bisa include hobbies kalian, apa yang volunteering, CSR, community service, ya seperti itu. Dan juga kalau kalian olahraga, ikut klub apa aja, itu juga bisa di-show, jadi orang lihat bahwa kalian ada komitmen ke sesuatu. Ya. Bukan cuma sekitar apa aja. Ini next question nih, Kak. Menurut Kakak, seberapa penting good looking dalam dunia kerja? Soalnya kan banyak banget orang-orang yang pengen mungkin dapat orang atau karyawan yang good looking. Nah, itu seberapa penting sih, Kak? Atau menurut Kakak good looking-nya itu harus yang bagaimana? Oke, good looking itu sangat tidak penting. Tapi kalau kalian bau atau kelihatannya kumel, ya nggak boleh lah. Kalian kan kalau kerja harus profesional. Jadi yang penting itu kalian rapi, body odor harus dijaga, jadi wangi, bau badan kali ya. Bau badan harus dijaga juga. Nggak ada kan yang mau duduk dengan orang yang bau badan. Jadi itu sangat penting, kalian mandi setiap hari, ya. Dan rambut ya make sure nggak berminyakan lah. Tapi yang penting itu kalian ramah dan kelihatan profesional dan rapi. Jangan kayak seperti baru bangun tidur gitu, ya. Sebenarnya looks-nya itu tidak penting. Ya. Karena banyak banget teman-teman yang ngira kayak good looking itu dia harus cantik, harus badannya bagus, nggak boleh gendut, atau nggak boleh pendek. Nah, itu nggak pengaruh ya, Kak? Nggak pengaruh. Yang penting itu kalian harus rapi. Kalau ke customer, ke klien harus rapi, gitu aja. Yang paling gampang ya setiap hari mandi, terus ke kantor. Ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi, Kak. Nah, dari Ayu. Nah, si Ayu ini dia itu SMK. Nah, sama kuliah pilih jurusannya itu bertolak belakang banget. Dia mau kerja cari di bidang jurusan SMK itu, jadi SMK dia itu akuntansi. Nah, banyak yang ngira kalau yang mencemooh kalau rugi banget S1 kerja jurusan SMK aja. Nah, jadi dia itu insecure, Kak. Jadi gimana solusinya? Sebenarnya SMK juga sangat membantu. Sebenarnya GGE waktu itu kita juga berbicara dengan Ministry of Industry untuk SMK kan. Jadi itu dalam programnya Pak Presiden Jokowi ada untuk SMK juga kan. Jadi kenapa harus insecure? Karena itu juga ada jalurnya sendiri kan. Jadi kalau kamu mau masuk jalur SMK itu oke banget.
kenapa enggak? Jadi jangan insecure, cari aja yang peluang-peluang kerja, yang lowongan kerja yang kamu bisa masuk dengan skills kamu dari SMK itu. Tapi jangan insecure karena emang ada jalurnya, karena presiden aja bikin jalur ini, ya. Oke, ini ada lagi Kak. Ini mungkin dari pengalamannya Kak. Nah, misalnya udah ngelamar kerja dan tes pertama itu lulus. Nah, untuk tes kedua selanjutnya itu nggak ada kabar lagi. Nah, itu apa kita harus follow up, terus kita harus tanyakan lagi ke perusahaannya atau enggak? Karena dia takutnya nggak sopan nih kesannya kayak gitu. Dalam personal opinion saya sih, tanya aja kenapa enggak. Karena kan kalau kalian show bahwa kalian tuh interested dan show bahwa kalian tuh benar-benar mau job ini kan lumayan oke. Tapi saya berbicara begini, tapi jangan SMS atau teleponin nonstop. Mungkin yang wajar itu kalau misalnya kalian sudah tes dalam seminggu belum dengar apa-apa, kalian boleh follow up. Terus kalau nggak dengar apa-apa lagi, 3 hari atau 4 hari baru follow up lagi, jangan dikejar setiap hari. Jadi bisa saja, misalnya contohnya dalam pekerjaan saya yang pertama di GE, saat saya di US, saya mungkin 2 minggu nggak dengar apa-apa dari kantornya, lalu saya email kantornya menanya, oh, when is the second interview? Like, is it coming up or when is it? Jadi saya show bahwa saya bisa follow up, lalu dibales, oh, ini masih lagi di set, maaf ya, masih menunggu. Makanya mereka bisa communicate lagi. Jadi bukan karena mereka not interested, tapi bisa aja ada proses di belakang yang belum selesai. Tapi nggak ada masalahnya untuk kontak orang yang kalian sudah kenal untuk mengecek itu. Ya. Jadi setiap minggu atau 2 hari gitu nggak apa-apa. Oke, berarti kita harus tetap follow up terus ya Kak, biar kita tahu gimana sampai perkembangan gimana kita ini ngelamar pekerjaan. Ya. Oke, ini ada lagi yang nanya, Kak gimana kalau background pendidikan kita nggak relate sama pekerjaan yang ingin dilamar, tetapi secara skill sudah dikembangkan dengan banyak-banyak mengikuti pelatihan atau seminar. Nah, apakah masih ada peluang untuk diterima di perusahaan Kak? Sorry, boleh diulang lagi? Oke, gimana kalau background pendidikan kita nggak relate sama pekerjaan yang ingin dilamar? Tapi secara skill sudah dikembangkan dengan banyak mengikuti pelatihan atau seminar. Apakah masih ada peluang untuk diterima di perusahaan tersebut? Ya, bisa. Karena contohnya kan saya dari manajemen ke finance, terus saya ke marketing dan commercial operations. Sebenarnya kan background saya cuma di manajemen. Saya tidak ada background dengan finance atau operations, apalagi operations. Saya tidak ada operations skill sama sekali kan. Tapi yang kalian bisa kasih lihat bahwa kalian tuh bisa belajar dengan cepat. Transparan aja ke employer kalian bahwa oke, saya sebenarnya nggak bisa kerjain ini, tetapi saya bisa belajar dan saya orangnya emang kalau saya nggak tahu caranya saya akan tanya. Dan sebenarnya itu sering sekali bahwa perusahaan yang mencari orang yang mau belajar. Jadi itu bukan masalah dan kalian bisa juga show bahwa kalian tuh serius dengan belajar dengan mengkasih tahu bahwa oh ini adalah sertifikat yang saya sudah ambil, ini contohnya seperti itu. Oke, ini ada yang nanya Kak, gimana cara kita memilih perusahaan yang peluangnya besar buat terima kita bekerja? Oke, untuk mencari perusahaannya, kalian bisa cek dengan teman-teman juga yang perusahaan apa, benefits-nya seperti apa, itu juga sangat penting, dan work culture-nya itu seperti apa. Misalnya kalau kalian sukanya yang perusahaan yang lebih fleksibel, kalian targetin perusahaan yang lebih fleksibel. Kalau kalian lebih suka yang perusahaan yang masuk jam 8, jam 9, lalu selesai jam 5, Pak, pulang, ada juga yang perusahaan seperti itu. Jadi kalian harus tahu sendiri yang kalian cari perusahaan seperti apa, cek dengan teman-teman di sana, cek dengan review online, cek semuanya, dan habis itu baru pilih, oke, ini perusahaan yang saya mau coba. Dan sebenarnya tidak ada masalah untuk meng-apply untuk semua perusahaan yang kalian interested in, karena belum tentu dapat semuanya juga kan. Itu realistik saja. Karena sebenarnya pas saya di kuliah, saya cari kerjaan ini, saya mungkin setiap hari interview 2 kali, 3 kali untuk 2 minggu. Dan akhirnya saya dapat kerjaan yang saya paling suka dan memilih itu. Setelah yang lain saya bilang saya tidak mau join, atau mereka juga bilang ke saya, oh kita tidak ada posisi untuk kalian. Ya emang itu emang seperti itu. Jadi kalian harus coba terus.
Jangan ekspektasi saya apply satu ini dapat satu ini. Harus apply untuk like sebanyak-banyaknya dan abis itu pilih yang paling bagus yang mana. Oke, misal nih Kak, kita harus apply sebanyak-banyaknya buat lamar pekerjaan gitu Kak. Nah, tapi misal nih kita lamar di pekerjaan A dan B gitu, tapi kita ini mengharap banget nih di pekerjaan B, sedangkan yang di A ini kita udah, misalnya posisinya udah diterima, tapi kita masih berharap di perusahaan B. Nah, kita bakalan lanjut nggak sih buat apply job di perusahaan A, atau kita harus nunggu perusahaan B, atau gimana? Oke, dalam situasi ini kalian juga harus lihat, oke, kalau saya sudah diterima di A, yang B itu statusnya seperti apa. Kalau yang B belum ada kabar sama sekali, asumsi aja bahwa itu tidak dapat. Karena biasanya lumayan cepat ya. Saya transparan aja, biasanya kalau ada company yang lumayan interested, bakal come back to you pretty fast. Jadi kalau belum ada news, kecuali ini agak beda kalau misalnya kalian di dalam final stage interview, biasanya kan ada 2 atau 3 tahap interview. Kalau misalnya di perusahaan B kalian sudah di final stage interview, terus masih nunggu, ya itu boleh diperkirain lagi. Mungkin tanya yang A, sorry, saya perlu extension untuk 1 minggu atau 2 minggu untuk get back ke kalian untuk job ini. Lalu balik ke yang B dan bilang, oke, saya cuma ada waktu 2 minggu ini, 1 minggu ini untuk bikin pilihan kalau saya mau ke perusahaan ini atau tidak. Ya. Oke. Terus menurut kakak nih, cara beradaptasi di perusahaan baru itu bagaimana Kak yang bagusnya? Terus kira-kira butuh waktu berapa lama? Sebenarnya itu tergantung orang ya. Kalau kalian tipe orang yang oke sekali, gampang masuk tempat dan perusahaan yang terus ada pretty fast, sebenarnya 2-3 hari udah oke. Tapi ada juga yang takes like 2 months, 3 months, atau even more untuk jadi accumulated. Tapi biasanya dalam 2 bulan, biasanya udah dapat feeling sih perusahaannya seperti apa. Untuk paling gampang untuk handle situasi seperti ini sih, yang saya bilang kalian cari teman di dalam perusahaan itu, mungkin teman baru atau yang lain, dan tempelin aja. Tanyain, oke, boleh kenalin ke teman-temannya yang lain, ini saya tidak ngerti, ini caranya gimana, orang biasanya seperti apa, suka makan siangnya gimana, gitu juga bisa ditanya. Juga tanya tentang manajer kalian seperti apa, approach-nya bagaimana. Jadi untuk employer kalian, sebenarnya tidak ada masalah untuk tanya langsung, oke, saya mau establish operating rhythm atau namanya apa ya, sistem komunikasi gitu, tanyain aja bosnya. Oh, how often would you like me to meet you? Berapa sering sekali saya boleh meeting dengan Anda? Mau ngomongin apa aja? Itu kan tidak ada masalah untuk tanya duluan supaya ada operational rhythm-nya dan juga ngerti bosnya atau manajernya atau teman-teman karyawan yang lain seperti apa. Oke. Ini ada lagi Kak. Kak, sebagai fresh graduate, saya bingung memilih lamaran kerja kemana. Apa ada tips buat memilih perusahaan atau tempat kerja untuk fresh graduate? Oke, untuk fresh graduate, ya kamu bisa lihat skills-nya itu di bidang apa, dan interest-nya di mana. Karena skills dan interest itu sangat penting. Misalnya, kamu mau jadi marketing di bidang fashion, ya oke, dan kamu bisa apply ke marketing jobs di fashion. Atau kamu mau ke food and beverage jadi manager restoran, juga bisa kan. Jadi, kalau mau seperti itu juga research, terus apply aja. Kalau masih nggak tahu mau ke yang mana, boleh aja apply dua-duanya, lalu habis itu lihat compare, oke, sebenarnya saya lebih suka yang A atau B ya. Oke, ini ada lagi Kak. Kak, jika berminat kerja di kantor luar negeri, apakah kita harus lulusan universitas luar negeri juga atau enggak? Nah, terus solusinya gimana Kak? Misalnya kita ini kuliahnya di Indo, tapi kita pengen kerjanya di luar negeri. Oke, sebenarnya tidak ada masalah, kan saya ada beberapa teman-teman yang kuliah di Indonesia, tapi abis itu pergi ke US, pergi ke Singapura, pergi ke kerja di Eropa juga ada. Jadi sebenarnya itu semua ada caranya. Kalian apply online, tapi yang kalian harus bisa differentiate bahwa kenapa orang itu akan pilih kamu daripada orang lokalnya sana. Kalian harus ada strong point-nya, kenapa untuk memilih kamu daripada memilih orang lokal. Jadi misalnya ada perusahaan yang mau masuk new market untuk like mungkin yang
mungkin contoh ya, mungkin di luar negeri mau bikin online payment gateway, tapi di Indonesia lebih bagus. Dan kalian juga udah tahu online payment-nya seperti apa di Indonesia, terus kalian bisa bilang, oh saya ada experience dari Indonesia, ada familiarity-nya dari Indonesia, saya bisa bawa ke luar negeri. Jadi itu harus cari specific points-nya yang kamu bisa differentiate sendiri lebih bagus daripada yang orang lokal di sana. Oke. Ini ada Kak. Kak, saya seorang mahasiswi dan saat mengambil jurusan yang saya pilih, saya tidak pikir panjang. Saya hanya memilih jurusan yang menurut saya sesuai dengan keinginan saya tanpa mempertimbangkan pekerjaan. Apa yang saya lakukan ke depannya menurut Kakak, apakah penting menentukan jurusan dalam mempengaruhi dunia kerja? Sebenarnya kan yang seperti saya bilang, kalian tidak fix di dalam bidang yang kalian pilih. Jadi sebenarnya kalau kamu bisa develop skills-nya di dalam bidang yang satu ini bisa juga dibawa ke bidang yang lain. Tidak limited ke dalam bidang yang kalian pilih. Jadi sebenarnya kalian boleh aja explore yang lain dan memilih secara gitu. Oke. Ini ada lagi Kak. Kak, sebenarnya lebih baik kita itu memilih gaji tetapi punya lingkungan yang jelek kayak kita itu nggak disukain sama orang-orang di sana, atau memilih lingkungan yang bagus, orang-orangnya welcome, friendly, dan humble, tapi gajinya kecil. Nah, menurut Kakak, kita pilih yang mana dan alasannya apa? Oke. Kalau saya bilang dua-duanya harus dipertimbang. Sebenarnya kalau pilih yang gajinya high, yang tinggi, kalian juga harus lihat kenapa orang tidak menyukai kerja di sana, atau misalnya jadi banker ya. Kalau kalian jadi investment banker, pasti lingkungannya lebih ketat, tapi gajinya lebih tinggi. Jadi itu juga tergantung dengan pekerjaan yang kalian pilih. Tapi kalau saya personally, saya prefer ke dalam tempat yang mungkin gajinya tidak setinggi, tetapi saya bisa bekerja dengan orang lain. Ini ada difference-nya juga ya. Kalau misalnya masalah ini karena personal atau karena kerja, itu juga different kan. Kalau misalnya ini stressnya karena pekerjaannya banyak dan emang semua orang di sana high stress, itu emang industrinya seperti itu. Jadi kalian juga harus mengetahui kalau industri yang misalnya industri banking itu emang seperti itu, ya itu reward-nya juga tinggi. Tapi kalau untuk saya sendiri, kalau ada masalahnya di dalam satu industri yang sama, misalnya industrial business, satu yang pay-nya lebih tinggi, satu lebih rendah, tapi orang-orangnya kooperatif, saya lebih pilih dengan orang yang kooperatif, karena itu bikin saya tidak stres. Kalau saya terlalu stres, malah saya output kerja saya kurang bagus. Jadi kalau saya di industri yang pay-nya tinggi, tapi orang-orang tidak kooperatif, dan semua orang mau step kiri kanan, ya itu kan bikin high stress untuk saya, dan saya tidak mau. Oke. Mungkin teman-teman yang pengen tanya langsung sama Kak Michelle bisa langsung raise hand. Sambil aku nunggu, aku bacain satu pertanyaan lagi ya guys. Oke. Nah, jadi ini, Kak, kalau kita mau ngelamar kerja tapi beda jurusan dengan kuliah itu bagaimana ya Kak? Karena kita itu bagaimana cara meyakinkannya jika hanya lewat CV. Nah, dia ini jurusan keguruan, dan tidak ada pengalaman magang di perusahaan, tapi dia sangat ingin bekerja di bidang digital marketing. I see. Kan untuk menjadi so you have background in education kan. So background-nya untuk education itu kamu bisa think about the ways that education and marketing overlap. Jadi kalau itu ada overlapnya, kamu show yang bagian yang overlap itu dan highlight itu, lalu bilang, oh, another aspect that I have from the education business that is typically not in the other side, show those parts that you can bring as well. Like kasih lihat perspektif yang lain, dan juga caranya untuk bridge itu. Jadi bukan limited ke saya cuma mau ke B, tapi yang A-nya dibuang. Jadi itu paling gampang sih bawa yang skills yang dari A dibawa ke B juga. Dan itu bisa sekali, karena kan seperti saya bilang, waktu itu saya dari manajemen, saya kuliah manajemen tapi bisa ke finance dan operations kan. Jadi itu sebenarnya saya bisa bilang, saya bisa belajar, saya kalau tidak tahu caranya, saya akan tanya, seperti gitu. Oke Kak, ini ada lagi yang nanya, seberapa penting organisasi di dalam dunia pekerjaan? Karena dia ini nggak pernah mengikuti organisasi semasa dia itu
kuliah apakah hanya magang gitu Kak? Nah, apakah meskipun dia nggak pernah ikut organisasi itu tetap dilirik dengan HRD? Ya, bisa juga dilihat dengan HRD, tapi ya biasanya kan kalau di dalam organisasi atau di dalam klub kan ada opportunities untuk leadership development kan. Jadi sebenarnya itu it shows that you have some leadership, right, and that you have commitments. So jadi jangan magang saja, tapi saya bilang lebih gampang kalau ada organisasinya juga, karena kalian bisa show bahwa kalian committed dan kalian ada interest yang akan dikembangin terus. Kalau tidak ada organisasi, ya kasih lihat dengan hobbies yang lain. Misalnya kalian bikin project ini atau apa, itu impact-nya seperti apa di dalam ke orang lain. Oke. Ini ada lagi Kak. Bagaimana cara kita menikmati pekerjaan yang di luar ekspektasi kita? Misalnya kita apply di bagian marketing, tapi kita ditempatkannya malah di bagian keuangan. Ya, cobain aja. Kan seperti saya bilang kan, waktu itu saya masuk commercial operations, saya nggak tahu sama sekali operations itu seperti apa. Tapi dalam waktu yang cepat bisa belajar, lalu habis itu saya jadi kan waktu itu saya di Indonesia sudah 3 jobs kan. Saya di marketing business development dulu untuk semua Indonesia, lalu saya ke power services untuk operations, lalu saya balik ke business development / marketing. Jadi sebenarnya kalau itu kan yang kedua saya tidak ada experience sama sekali, lalu itu totally different, tetapi itu menjadi bukti bahwa saya bisa belajar dengan cepat karena saya masuk yang saya kurang tahu, tapi bisa keluar sukses, lalu saya bilang ke perusahaan, oh saya lebih suka business development marketing, ya udah saya masuk balik ke dalam business development marketing. Jadi kalau kalian bisa show bahwa kalian tuh capable dalam bidang yang itu, ya tidak ada masalah untuk minta balik ke yang kalian suka. Oke. Ini ada yang nanya Kak, kayak gimana solusinya kalau umur kita itu sudah 26 tahun ke atas, tapi belum pernah bekerja, dan kita selalu ngelamar sana-sini dan belum ada panggilan. Nah itu apakah ada solusinya Kak? Oke. Sebenarnya kan tidak semua perusahaan perlu bahwa kalian tulis umur kalian kan. Jadi kalau nggak ditanya umurnya, sebenarnya saya bilang nggak usah dipasang, ya. Dan itu kalau kamu tahu bahwa kalian sudah melamar ke sini ke sana dan tidak ada yang feedback, bahwa itu adalah indikasi bahwa portfolio Anda atau CV kalian kurang menarik. Jadi untuk membuatnya lebih menarik, kalian harus pikir, okay, what are some of the things, apa yang saya bisa lakukan dengan baik, dan project apa aja yang saya sudah kerjain di dalam berapa tahun ini, dan impact-nya seperti apa. Yang saya bilang itu, kalau kalian bisa show impact kalian, itu pasti bisa dapat interview atau job. Karena kalau kalian bisa quantify your impact, then it's really helpful. Oke, tadi Naomi udah raise hand. Oke, aku sambil tunggu Naomi raise hand. Ini ada Adele. Oke, kita coba unmute Adele. Hai. Oke. Adele mungkin bisa unmute. Oke. Silahkan Adele. Halo Kak Michelle. Hai. Boleh cerita nggak pengalamannya? Kan kakak kan pernah kerja di luar negeri sama di Indonesia. Boleh ceritain nggak pengalaman sharing bedanya kerja di luar negeri sama di Indonesia? Gitu sih. Makasih. Perbedaannya di US, jadi saya pernah kerja di US dan pernah kerja di Indonesia. Saya dua-duanya kerja di General Electric, itu perusahaan US. Di US, sebenarnya ya, di US jauh lebih cepat kerjaannya daripada di Indonesia. Sebenarnya di Indonesia saya bilang agak terlalu relax. Di Indonesia yang saya kerjain di US untuk mungkin dalam 2-3 hari, di sini di sini equivalentnya ke 1 minggu ya. Jadi yang saya kerjain di US itu jauh lebih cepat, dan orang di sana kerjanya jauh lebih cepat dari orang yang di Indonesia. Jadi difference-nya itu saat saya di US dengan teman kantor, biasanya teman kantor dan teman bukan kantor itu beda. Jadi di split ya. Jadi teman kantor hangout di kantor, teman yang lain hangout di lain. Kalau di Indonesia yang saya lihat tuh kalian harus berteman dengan orang yang di kantor. Jadi di Indonesia saya yang
teman kantor, saya juga main di luar kantor. Itu bedanya. Dan di Indonesia itu ada coffee culture. Jadi kalian suka ngopi, suka lunch bareng. Malah di US itu orang jarang sekali makan siang ataupun ngopi bareng. Jadi pas saya di US, saya sering sekali bawa makanan sendiri dari rumah, atau saya beli makanan terus makan sendiri. Kalau di Indonesia saya selalu makan dengan orang lain atau meeting dengan customer dan bergaul dengan mereka juga. Jadi di Indonesia yang pastinya itu ada aspek bergaulnya. Dan mungkin saya nggak bisa terlalu komen karena saya kerjanya di perusahaan yang sama, dan waktu itu pas saya di US kan itu bidangnya yang finance kan, dan finance jauh lebih intensif di period-period tertentu. Tapi di bidang marketing dan business development dan commercial operations saya kan sibuknya beda dengan yang di US. Jadi ya seperti itu. Oke. Ini ada lagi, Kak. Kak mungkin boleh sharing pertanyaan apa aja yang nggak terduga saat Kakak di interview HRD, dan bagaimana caranya Kakak biar still cool and have a self-control? Okay. I mean, typical questions that biasanya di dalam interview pasti ada pertanyaan, okay, what is your background? Why do you want to work here? And then how do you see yourself in like 5 years? Bagaimana kan? That's the typical things to ask. Another thing yang biasanya mereka tanya is, how are you going to impact the company, or what can you bring to the company? I feel like that's probably the most important. Mereka akan tanya, apa yang kalian bisa bawa ke perusahaan ini, dan kenapa kalian mau kerja di perusahaan ini. Dalam pendapat saya, kalian fair-fair aja bilang, oke, saya pengen sekali belajar, dan saya mau membuat perusahaan lebih positif dengan teamwork saya atau skill saya seperti gitu. Dan biasanya sih questions biasanya lumayan straightforward ya. Jadi sebenarnya jangan terlalu merasa bahwa pressure, karena sebenarnya saya belum pernah ketemu dengan questions yang saya tidak bisa jawab, karena biasanya questionsnya itu lumayan straightforward dengan profil kalian. Kecuali ada case question atau questions yang misalnya ada senario seperti ini, baru kalian harus pikir, oke, kalau saya menjadi apa sih namanya, employee di dalam perusahaannya, pikirnya seperti gimana. Dan untuk menjawab question seperti itu, kalian bisa cek dari websitenya, what is the company culture's vision about us, gitu, dibaca semua. Jadi untuk setiap perusahaan yang kalian ketemu HRD, itu penting sekali websitenya dari depan sampai belakang dibaca semua. Oke. Nih Kak, kalau misal pernah nggak mengalami kegagalan, tapi Kakak sekarang bersyukur mengenai kegagalan tersebut? Ya, kegagalan itu yang pas saat saya di rotasi pertama saya di US, di finance, kan saya masuk finance, saya nggak ada background sama sekali. Dalam bulan 2 bulan pertama itu saya nangis-nangis, nggak bisa kerjain dengan yang baik seperti yang teman-teman yang lain yang udah ada background yang finance. Dan dengan experience itu sebenarnya ada juga yang program manajernya berbicara dengan saya sampai dia bilang seperti ini, Michelle, I don't think this program is for you. Itu kan basically tegur saya bahwa kamu nggak bisa kerjainnya, kalau ini nggak bisa dikerjain, ya bisa keluar kan. Dan dengan kata-kata itu dari manajernya, program manajernya ini, saya langsung nggak mau terima dong kayak gitu, dikatain kayak seperti itu. Jadi saya langsung belajar dengan baik, dan saya bawain skills-nya balik. Lalu yang saat saya ke rotasi kedua, saya nilainya yang mungkin dalam yang dari 80 orang, mungkin top 5 dari sana. Jadi emang itu kadang-kadang harus ada yang basically like slap bangun gitu. Harus ada juga experience-nya seperti itu. Ya. Oke, ini Kak. Kalau kita pengen melamar di suatu pekerjaan, tapi syaratnya itu harus ada pengalaman kerja. Nah, tapi kita ini nggak punya nih pengalaman kerja. Nah, apa kita harus tetap coba atau kita lebih baik cari perusahaan lain? Coba aja.
nggak ada masalah untuk coba. Misalnya di dalam perusahaan saya juga waktu itu biasanya kan yang orang di dalam role saya itu jauh lebih tua dari saya, tapi ya begitu kamu harus bilang dan indicate yang benar bahwa saya itu ingin sekali belajar dan saya bisa belajar dan komunikasi dengan baik. Sebenarnya kalau kalian bisa show bahwa kalian tuh bisa get ahead of the curve gitu, sebenarnya itu udah oke. Tapi ya tergantung dengan perusahaannya juga. Kalau misalnya kamu mau apply jadi director, ya harus pikir juga kan itu nggak mungkin kalau nggak ada experience-nya. Ya, jadi harus juga apply yang sesuai. Dan kadang-kadang kalau kalian apply untuk job yang ininya ketinggian, kadang-kadang bisa masih dievaluasi tapi mereka bawain jobnya, scope-nya lebih rendah gitu. Tapi ada kemungkinan juga. Ini Kak, apa yang harus dipersiapin buat internship tapi aku belum ada pengalaman kerja? Ya itu show yang paling seperti saya bilang yang paling penting itu show kalian itu mau belajar. Karena setiap perusahaan pasti akan memilih orang yang pengen belajar dan itu kalian bisa pakai grades-nya kalian, skornya kalian. Oh lihat ini saya di sekolah lumayan bagus. Ini kan proof-nya bahwa saya bisa belajar. Itu juga membantu. Dan juga kasih lihat bahwa di dalam organisasi atau klub-klub lain atau hobi atau apa gitu, kalian experience-nya seperti apa. Jadi itu mungkin kamu nggak ada experience kerja, tapi kalian ada experience untuk leadership dan memakai itu untuk jadi examples. Jadi sebenarnya kan sebelum saya kerja di GE, sebenarnya saya tidak pernah ambil internship. Saya langsung lamar untuk full-time kerjaan, tidak ada internship sama sekali. Jadi di dalam interviewnya itu, saya ngomongin informasi saya di Permias, informasi saya di sorority yang di US, dan contoh-contoh pekerjaan yang saya kerjain di dalam organisasi itu. Oke. Kak, ada tips and trick nggak kalau lagi wawancara sama HRD biar kita nggak memperlihatkan kelemahan kita? Ya, sebenarnya nggak apa-apa kasih lihat kelemahan kalian. Sebenarnya saya rekomendasi bahwa kalian show bahwa kalian tuh tahu kelemahannya kamu tuh apa aja. Dan juga bilang, oke, saya mengaku ini adalah weakness saya, tetapi ini adalah caranya yang saya lagi mengerjakan supaya saya bisa get over this weakness. So for instance, I would say like, oh, I don't have experience in this particular industry, so that's my weakness, right? Karena saya nggak ada experience di dalam bidang ini. Tetapi saya bisa belajar tentang bidang ini dengan cara A, B, C. Seperti itu nggak apa-apa. Oke. Tapi juga ada nih Kak, misalnya kita lagi interview terus ditanyain, kalau kamu kerja di sini kamu mau gaji berapa? Nah kita jawab apa ya Kak? Yang oke-nya itu. Yang oke-nya itu kalian kalau ditanyain seperti itu bilang, I would like a fair market value. Saya mau sesuai market, atau bilang, oh saya mau increase pay saya 30% atau 20% dari existing perusahaan saya. Usually seperti itu. Jangan langsung bilang nomornya. Saya sih mendingan bilang saya mau market value atau sekian lebih dari yang terakhir. Tapi kalau benar-benar ditanya, ya mau nggak mau harus bilang range-nya seperti apa. Oke, berarti kalau untuk fresh graduate kita juga bisa bilang kan Kak, mungkin masalah gajinya bisa jawab kayak gitu ya Kak? Ya, market value biasanya oke. Oke. Ini ada lagi yang nanya Kak. Kalau misalnya kita balik lagi pertanyaannya sebelumnya, kalau misalnya kita ditanyain apa kelebihan sama kekurangan kita, nah kita bagusnya ini jawabnya gimana ya Kak? Takutnya nanti kalau kita terlalu jujur nih nggak dipanggil lagi gitu. Ya, jujur-jujur pintar lah. Kasih lihat yang weakness yang bisa diperbaiki. Kalau misalnya kalian suka emotional breakdown, ya jangan dibilang lah kalian emotional breakdown. Tetapi kalau misalnya skills-nya, oh saya quantitative, kelas matematikanya kurang bagus, oke, ya kalian pilih job-nya yang nggak terlalu banyak matematika kan. Jadi kalian bisa memakai weakness yang nggak terlalu relevant ke dalam job itu sebagai jawaban kalian. Oke, ini ada yang raise hand. Angelina Loy. Oke, kita coba unmute. Oke, halo Angelina. Halo Kak. Halo Hai. Kak Michelle. Aku mau nanya, misalkan kalau kita nih, aku kan lagi di tahun terakhir kuliah.
Terus grade-nya maksudnya nggak yang begitu bagus, tapi yang nggak begitu drop juga. Jadi masih kayak masih oke lah, tapi dibilang bagus juga nggak gitu bagus gitu, Kak. Tapi maksudnya aku ngikutin organisasi, klub gitu segala macam banyak. Ya, Terus maksudnya kalau kayak gitu nyari jobnya itu rada susah atau enggak ya, Kak? sebenarnya saya prefer sebenarnya dari yang saya experience ya, malah yang grades-nya oke, tapi ada banyak job experience atau club experience itu biasanya emang diliatin lebih bagus daripada yang nilainya tinggi tapi nggak ada experience sama sekali. Ya, jadi itu nggak usah khawatir. Kamu harus kasih lihat aja di dalam pas interview dengan HRD, kamu di dalam organisasi itu impact-nya seperti apa. Jadi jangan ikutin 10 organisasi tapi jadi member doang, tapi kamu harus pilih 1 atau 2 organisasi yang kamu benar-benar fokus dan ada impact-nya seperti apa. Biasanya bisa dipakai dengan examples dari perusahaan dari organisasi itu untuk apply ke perusahaan yang lain. Oke, Kak, thank you. Oke. Ini ada lagi dari Emilia Meta. Oke, Halo, Kak. Emilia. Hai. Halo. Kak, saya ingin menanyakan, saya itu kan kuliahnya di Jogja ya, Kak. Sekarang ini saya di akhir semester untuk S2, semester 4. Kemudian mengenai organisasi, pengalaman kerja, volunteer, itu aku ada semua. Terus mengenai nilai juga aman. Nah, yang saya ingin tanyakan kan saya inginnya kerja di bagian international lawyer. Nah, kira-kira kalau untuk konsultan internasional gitu, di perusahaan yang internasional itu skill apa aja yang perlu aku kuasai selain bahasa Inggris? Terima kasih. Oke, sebenarnya Inggris itu bukan yang paling penting. Yang paling penting dalam internasional itu kamu bisa dapat rekomendasi dari orang lain bahwa kamu bisa kerja. Jadi itu kan biasanya ada faktor-faktor ditanya, oke, bisa ada rekomendasinya nggak? Jadi berbicara dengan orang yang kamu sudah kerja dengan dan minta diomongin dengan baik. Dan yang penting itu adalah ya again showing bahwa kamu tuh bisa belajar dan adaptasi dengan baik. Karena biasanya yang dalam firm companies yang internasional mereka kerjanya lumayan cepat dan mau orang yang fleksibel. Jadi kalau kamu bisa highlight bahwa kamu kerjanya lumayan cepat dan fleksibel itu sebenarnya oke banget. Oke. Ini ada lagi, Kak. Kak, apakah kita ini perlu taking skill yang dibutuhkan untuk sebuah posisi atau lebih baik jujur aja kalau kita ini masih belum mampu? Ya, yang terbaik itu jujur aja. Karena yang seperti saya bilang, saya selalu jujur kan. Yang kalau saya nggak tahu caranya, saya akan bilang ke orangnya bahwa saya tidak mengerti dan tidak tahu caranya, tetapi saya tipe orangnya yang bakal tanya kalau saya nggak mengerti. Sebenarnya kayaknya orang lebih suka kalau mengaku bahwa kamu nggak ngerti dan menanya daripada pura-pura tahu habis itu nggak dikerjain. Ini Kak, gimana caranya kita memilih teman yang baik di kantor? Karena ada teman-teman di kantor itu yang persaingannya nggak sehat. Nggak sehat seperti apa ya? Saya mau tanya. Mungkin kayak ada yang ngerasa kayak jelek-jelekin temennya mungkin biar dapat intensif yang lebih, mungkin kayak gitu. Mungkin ada orang yang kayak ngerasa kerjanya itu mungkin cari muka tapi kerjaannya nggak bagus kayak gitu. Mungkin dia kerjanya bagus tapi nggak dilirik nih gitu. Itu gimana ya, Kak? I see. Ya, kalian juga harus tahu prinsip kalian seperti apa. Kalau saya sendiri sih, saya cari teman yang bisa kerja dan saya akan kerja juga. Karena saya tidak mau menjadi orang yang cuma gosip-gosip dan make people happy by gossiping. Jadi saya nggak mau jadi gossip queen. Jadi mendingan cari teman-teman nih yang bisa kerja dan juga well connected, karena kamu harus dapat environment-nya yang lumayan oke. Karena kalau udah masuk di dalam environment yang itu, untuk keluar itu sangat susah. Oke. Nih Kak, apakah nilai IPK saat kuliah itu mempengaruhi kita keterima kerja saat ngelamar kerja gitu, ngaruh nggak sih Kak? Ya, pengaruh. Jadi kalau bisa, kerjain sekolah dengan baik. Oke. Ini Kak, kalau ada yang ditanyain, prestasi apa yang kamu dapat selama 5 tahun terakhir? Nah, kita jawabnya apa nih Kak? Ya,
kalian show aja yang kalian sudah accomplish. Jadi certificates, accomplishments. Jadi misalnya membuat tim lebih kerjanya lebih bagus, lebih cepat, itu bisa di-highlight juga. Organisasi leadership positions bisa di-highlight juga. Itu juga kalau ada kursus bahasa atau kursus kelas-kelas gitu juga bisa di-highlight. Oke. Ini Kak, Kakak ada nggak tips CV yang baik dan benar gitu? Menurut Kakak gimana? Ya, dengan CV-nya kan bisa pakai education, terus job experience, impact-nya seperti apa. Yang seperti tadi saya bilang, selalu kasih tahu impact-nya seperti apa. Kalau cuma tulisan description-nya aja, itu itu kurang membantu. Yang harus dikasih lihat tuh impact-nya seperti apa. Membuat tim 20% lebih cepat, atau handle 18 customer, seperti itu yang jauh lebih membantu daripada menulis, oh saya masuk kerja untuk sekian jam atau apa gitu. Itu nggak penting. Okay. Dan kasih lihat interest-nya juga dalam organisasi, klub, atau personal hobby. Ini Kak, ini berkaitan sama toxic friend. Nah ini Kak, beberapa teman saya telah bekerja banyak cerita kalau dia menemukan orang-orang yang saling menjatuhkan dan tidak jarang ada karyawan yang resign karena itu. Nah, jadi dia tuh khawatir Kak, bagaimana cara menghadapinya? Apa kita juga harus menjadi orang yang menjatuhkan supaya tidak dijatuhkan atau bagaimana Kak? Jangan menjadi orang yang kalian tidak mau menjadi. Jadi dalam prinsip saya seperti yang saya tidak mau dikerjain. Jadi misalnya membicara yang jelek kan. Jadi kalau misalnya ada masalah, yang paling gampang itu kalian ke ombudsperson kalian atau ke HRD dan ngomong langsung ke HRD untuk mitigasi ini. Karena emang biasanya setiap perusahaan ada jalur sendiri untuk laporin orang. Oke. Ini Kak, kalau misalnya kita ditanyain sama HRD nih, pencapaian yang ingin kamu capai 5 tahun sampai 10 tahun ke depan itu apa Kak? Gitu. Ya jujur aja, kalian maunya seperti apa. Kalau misalnya kan saya paling gampang kalau saya mau kasih illustration atau example, saat saya mulai kerja 5 tahun lalu, saya ditanya, dalam 5 tahun kamu mau jadi apa? Saya bilang, saya mau handle region yang lebih besar. Saya mau responsibilities yang akan lebih tinggi dan menjadi manager. Ya, sekarang 5 tahun kemudian, saya ini sekarang sudah jadi manager dan sudah expand coverage saya ke semua Asia sekarang. Jadi itu adalah target yang kalian bisa set up untuk kedepannya. Itu juga harus tahu dalam pikiran sendiri maunya seperti apa, jadi kamu bisa fokus ke sana. Tapi jangan stick ke itu aja, karena bisa aja kan dikasih opportunities yang lain. Oke, ini ada lagi yang nanya Kak, apakah kalau IPK 3 ke bawah itu bakalan susah dapat kerja? Nah, misalnya kalau iya, itu solusinya gimana Kak? Ya, jadi kalau kalian mau apply job, ya itu seperti yang saya bilang, kalian bisa kasih lihat dalam sekolah kerjain apa aja, terus di organisasi kerjain apa aja, dan fokusnya seperti itu. Mbak Yuki, mungkin 2 pertanyaan lagi, lalu saya harus jalan, tapi kalau kalian mau, add saya di Instagram aja, saya coba WhatsApp-in pelan-pelan, saya balesin pelan-pelan. Oke, ini 2 pertanyaan lagi ya Kak berarti? Ya, karena saya ada kelas online abis ini. Ya. Oke. Ini Kak, bagaimana caranya kita bersaing dengan orang yang mempunyai orang dalam? Ya, itu mau nggak mau itu kan selalu akan ada orang yang lebih advantage daripada kalian. Untuk show bahwa kalian itu capable, ya kamu juga bisa cari tahu caranya untuk menjadi orang dalam juga, ya kan? Jadi dengan show bahwa kalian tuh bisa kerja, basically my assumption is just do all the work you need to do, and then basically kalau kalian tuh bisa kerja dengan baik, pasti ada yang recognize. Nggak mungkin nggak. Kalau kamu bisa kerjain dengan baik, bikin project-nya lebih smooth, pasti itu di recognize dan akan diketahui. Jadi yang orang dalam itu nggak jadi penting lagi. Oke. Ini last question nih Kak. Kak, kalau kita ditanyain kenapa resign dari perusahaan yang kemarin, nah kita harus jawab jujur apa kita
misalnya kita nggak nyaman nih, terus kan takutnya jelek-jelekin perusahaan. Nah, kita bagusnya jawab kayak gimana ya? Oke, kalau saya jadi employer, saya tidak akan, kalau misalnya saya jadi HRD, saya tidak mau lihat komen-komen negatif tentang perusahaan yang lain. Karena saya pikir seperti ini, kalau misalnya orang ini cabut dari perusahaan saya dan pindah ke tempat lain, kalau ditanyain yang sama, orang ini bakal tulisnya yang sama nggak, yang jelek-jelekin perusahaan yang lain. Jadi untuk saya personally, saya akan bilang, oke, the values are different, I feel like I'm not growing enough, jadi saya mau berkembang lebih baik, jadi saya mau experience yang baru, bikinin tentang lebih kepada diri sendiri daripada perusahaan itu. Jadi jangan bikin laundry list atau yang jelek-jelekin perusahaan lain, tapi bikinnya saya sudah bosen dengan ini, jadi saya mau belajar yang baru dan berkembang seperti ini. Makanya saya mau masuk perusahaan Anda. Oke, ini udah selesai ya, Kak. Ya. Mungkin tim Dignity bisa langsung share link presensi, terus kita ada foto bareng selagi nunggu link presensi, jadi kita teman-teman bisa on cam buat kita foto bareng. Ya. Ya, operator bisa dibantu ya. Ya, kalau kalian mau add saya di Instagram, nanti saya coba balesin pelan-pelan ya, tapi maaf, saya lagi sibuk minggu ini dan minggu depan, tapi boleh saja di add. Ya. Oke. Oke, teman-teman bisa langsung on cam, operator juga bisa dibantu buat foto bareng. Oke, Kak. Kita mulai di slide 1 dulu ya. On cam teman-teman semua. 1, 2, 3. Oke, boleh dilanjut, Kak. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Lanjut, Kak. Oke, slide ketiga. Slide ketiga, 1, 2, 3. Oke, terakhir ya, slide keempat. 1, 2, 3. Oke, sudah, Kak. Oke, thank you banget Kak Michelle udah luangin waktunya buat sharing-sharing sama kita. Karena Kak Michelle juga ada kelas lain, mungkin Kak Michelle bisa live juga sambil teman-teman nunggu link absensi ya Kak. Oke, thank you banget ya Kak Michelle atas ilmunya. Teman-teman bisa juga follow Instagramnya Kak Michelle yang udah ditulis. Oke, thank you. Thank you banget ya Kak Michelle. Bye. Yeah. Thank you. Good luck ya semua. Bye. Oke, thank you Kak. Oke teman-teman, ini linknya udah di-share. Kalian bisa download buat worksheet-nya, terus juga bisa isi link absensinya. Nah, buat teman-teman yang udah isi link absensi dan udah download worksheet-nya, kalian bisa langsung leave class. Oke. Jangan sampai kelewatan ya teman-teman. Oke, aku tungguin buat teman-teman yang belum isi link absensi. Silahkan isi link absensi, terus aku minta maaf juga buat teman-teman yang ngerasa